Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mana. Di sini saya akan presentasikan jurnal yang berjudul Analisis Sentimen Dampak Keputusan MK pada Usia Minimum Capres Cawapres dengan SPM dan Bias dan KNN. Ya, di sini daftar isi, latar belakang, metode penelitian, data teknis, analisis penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama, di mana latar belakang di sini adalah Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar UUD serta menangani sengketa hasil pemilu. Keputusan MK sering berdampak luas terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Salah satunya putusan yang memicu perhatian publik adalah penetapan batas usia minimum pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan ini menimbulkan beragam reaksi dari akademis, politis, aktivis, dan masyarakat umum. Di era digital, di media sosial seperti X, Facebook, dan Instagram menjadi ruang lingkup diskusi publik yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan pendapat secara cepat. Sentimen terhadap putusan MK tersebut bervariasi, sebagai mendukung karena memberi peluang bagi pemimpin muda, sementara lainnya menolak dengan analisis politis. Analisis sentimen diperlukan untuk memahami persepsi publik secara objektif dan mengevaluasi dampak sosial kebijakan. Teknik text meaning dan machine learning banyak digunakan untuk klarifikasi sentimen, di antaranya SPM, net bias, dan KNN. Penelitian ini bertujuan menganalisis sentimen publik terhadap putusan MK dengan ketiga metode tersebut, membandingkan kinerjanya dan menentukan metode yang paling akurat dalam klarifikasi sentimen. Nah, di mana metode penelitian ini memanfaatkan teknik data mining SDM, First Industry Standard Version for Data Mining, sebagai pemecah masalah umum untuk bisnis dan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini. Nah, di sini ada tahapannya. Pertama, business understanding, menentukan kebutuhan tujuan pengumpulan data. Data understanding, mengumpulkan, mendeskripsikan, mengevaluasi kualitas data. Kemudian yang ketiga, data presentation, membersihkan data, memilih data, mentransformasikan data. Kemudian modeling, menerapkan algoritma SVM, net bias, KNN untuk menganalisis sentimen. Kemudian evaluasi, mengukur kinerja model dengan confidence metric berdasarkan akurasi, presisi, dan recall. Development, membuat laporan dan menerapkan hasil analisis dalam bentuk aplikasi atau dokumentasi. Nah, di sini data dan teknik analisis, di mana data ini saya peroleh dari platform media sosial X dengan menggunakan Node.js dengan library tweet server, dan pada platform media sosial YouTube yang membahas reaksi masyarakat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimum pencalonan presiden dan wakil presiden. Data ini dikumpulkan pada bulan April 2023 hingga bulan April 2025. Data dikumpulkan dalam bentuk file CSV. Data yang berhasil dikumpulkan sebanyak 1.233 dari platform media YouTube dan media sosial X sedangkan dari media sosial X sebanyak 1.900 data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis sentimen berbasis machine learning dengan tahapan positioning, teks, infrastruktur, fitur menggunakan TF-IDF, dan parse text. 3 algoritma klarifikasi yang digunakan yaitu SPM, net bias, dan KNN dengan evaluasi menggunakan 10 forms cross validation berdasarkan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, di sini kita bisa melihat hasil penelitian akurasi perbandingannya, di mana SPM dan KNN ini sama, dan sedangkan net bias ini begitu rendah. Berdasarkan hasil perbandingan akurasi dari ketiga ini menggunakan metode yaitu SPM, net bias, dan KNN, dapat dilihat bahwa ketiga model memiliki performa yang
hampir setara. Ketiganya menunjukkan tingkat akurasi yang cukup tinggi, berkisaran di atas 85%, yang menandakan bahwa model dapat mengklarifikasi data dengan baik. Dari penelitian visualisasi, metode supervised vector machine learning atau SVM dan KNN menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi, yaitu 8,5% dibandingkan dengan yang bias yang sebesar 88,5%. Dengan demikian, SVM dan KNN dapat dianggap sebagai metode terbaik dalam analisis sentimen publik terhadap putusan MK. Kesimpulannya, dari ketiga metode tersebut berhasil diterapkan dalam klarifikasi sentimen terhadap putusan MK. Namun SVM dan KNN menunjukkan akurasi yang lebih tinggi, lebih unggul dibandingkan dengan yang bias yang demikian lebih rendah. SVM dan KNN dianggap paling efektif untuk menggunakan dalam analisis sentimen pada penelitian ini, meskipun masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung karakteristik data. Penelitian ini selanjutnya menggunakan dataset yang lebih besar, beragam, dan meningkatkan akurasi model. Disarankan juga mencoba algoritma lain seperti random forest, decision tree, dan deep learning atau RSTM transformation sebagai perbandingan teknik penerapan data tidak seimbang seperti smooth atau understanding perlu diterapkan agar model tidak bias. Selain itu, pengembangan sistem analisis sentimen real time dapat membantu opini publik secara langsung. Terima kasih, mungkin itu aja yang saya bisa presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.